Guys, hari ini gue mau main ke kantor temen gue, kantornya Parjo, Pasar Jogok Otomotif. Kayak apa sih kantornya? Seru deh kayaknya. Yuk, yuk. Halo, ketemu sama gue lagi, Norman Pulungan atau Acong dari Primo 116. Sebelum itu gue ingetin lagi, lu jangan lupa dong subscribe channel gue, likes, terus juga komen, sama share. Terus juga jangan lupa lagi ada lagi lonceng. Jadi dipencet loncengnya biar bunyi di handphone lo atau di tab lo, oke? Aktivitas hari ini gue lagi mampir ke tempat teman. Dia itu penyelenggara sebuah event otomotif yang paling gede menurut gue ya. Oke banget, namanya Parjo, Pasar Jongkok Otomotif. Kenapa gue mampir sini? Karena selain kemarin gue masih impresif sama mereka punya event di Sumarekon Mall beberapa waktu lalu, industri ini tuh sangat berkaitan sama orang-orang kayak gue, guys. Jadi hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol supaya gue dapet visi kira-kira seperti apa sih perkembangan event kek, custom scene ke depan kek, dan lain-lain ya. Tunggu aja ya. Nah, bentar lagi gue mau ajak ngobrol langsung punggawanya Om Gusno yang lagi siap-siap nih sekarang nih, lagi ditacak. Kira-kira bentar lagi siap-siap ya. Jadi jangan kemana-mana, tunggu ya. Bentar. Nah, seperti gue bilang tadi, ini dia orang yang udah ada nih, Om Gusno nih. Jangan lupa subscribe channelnya Acong, Primo 116 guys. Terus apa lagi tingginya? Penting nih, mantep nih kayak begini nih. Nah, jadi untuk audiensnya Primo, ini dia Om Gusno. Ya. Om Gusno ini juga dari Parjo, dia yang bikin kreatif ini Om ya, Ya. Parjo ya. Ya. Nah, jadi kenapa orang-orang kayak gua itu harus main ke sini? Karena orang-orang seperti Om Gusno inilah yang sering menyediakan fasilitas untuk kita berkreasi ya Om. Ya. Nah, itu dia, makanya kita wajib berinteraksi antara bengkel sama Om Gusno nih. Ya. Nah, sekarang yang gue mau tanya nih Om Gusno, kan kita sekarang masih pandemi nih Om ya, bulan Oktober ini nih. Ya. Boleh dibilang event nggak ada nih Om? Ya. Event nggak ada, terus aktivitas apa sih Om yang kira-kira bakal lo pikirin saat ini juga ke depannya? Sebenarnya kalau yang kita pikirkan saat ini adalah kita balik lagi ngelihat ke aset atau ekosistem yang sudah kita bangun sebenarnya. Bahasanya ekosistem, biologi. Jadi memang harusnya Oktober ini Parjo menyelenggarakan event yang di ICE ya. RTP. So, nah, tapi kita sudah sebenarnya dari bulan Juni itu kita sudah tahu bahwa pandemi ini akan panjang dan nggak mungkin dilakukan. Tapi baru bulan lalu kita publish bahwa kita cancel. Nah, tapi pada saat di awal Maret atau di April, pada saat itu diumumkan bahwa kita sudah masuk pandemi, walaupun case-nya masih di bawah 50 ya saat itu, masih ada 1212. Oke. Sebenarnya berpikir bahwa pengganti event itu kita mau ngapain itu dari situ sebenarnya. Bukan sekarang sebenarnya. Bahwa sekarang outputnya sudah kita alhamdulillah sudah ada. Nah, kenapa kita saat itu sudah memutuskan bahwa ini event kayaknya nggak bakal jalan karena ngelihat banyak praktisi, banyak epidemiologi, banyak analis-analis yang bilang bahwa ketika ada suatu wabah belum ketemu vaksinnya itu pasti lama. Mengacu ke beberapa kejadian sebelumnya itu lama, dan vaksin itu menurut ilmunya yang bukan harus baca-baca tuh, memang nggak sebentar, bahkan 1 tahun atau 2 tahun itu sebenarnya waktu yang cukup cepat. Jadi gue simpulkan bahwa kita harus memaksimalkan digital. Nah, berarti 2020 lo anggap lewat aja. Itu udah lewat. Oke, terus? Nah, saat itu ada 2 yang kita bangun, yang sudah kita punya asetnya, yaitu YouTube channel. Bisa dong gitu. Iya. Nah, Parjo saat itu yang tadinya YouTube hanya sambil lewat,
kita ini apa namanya mulai serius. Mulai diisi serius. Dipikirkan bagaimana bikin konten. Oke. Plus Instagram yang tadinya kita melulu tentang activation event atau tentang pre-eventnya, kita sudah mulai masuk ke ranah kayak news, kayak jadi Instagram juga ada knowledge. Jadi Instagram sendiri saat itu akhirnya kita pergunakan sebagai sebuah media. Oh iya. Ya. Nah, berikutnya adalah ini yang menarik bahwa akhirnya yang tadinya kita 2019 memunculkan sebuah aplikasi marketplace-nya Parjo. Nah, cuman saat itu memang lagi-lagi hanya cuman kita baru coba-coba. Akhirnya kita putuskan yuk kita seriusin. Dari marketplace lo nih diseriusin. Jadi pada saat bulan Maret April itu kita sudah berpikir 3 itu. Yang 2 udah tinggal jalanin, yang 1 itu harus kita develop. Nah, akhirnya kemarin bulan Juli alhamdulillah kita bisa launching yang namanya Parjo aplikasi. Ya kan? Nah, itu melulu tentang kebanyakan kita pasti marketplace. Oke. Tadinya kita mau otomotif kan tuh? Otomotif ya? Segmented ya? Gini, otomotif dalam arti kata dan industri turunannya atau yang serempet-serempetannya lah. Contohnya gini. Yang berkaitan. Kan lo fashion juga selalu berhubungan dengan otomotif. Sekarang ya. Dimana sekarang anak-anak motor atau mobil sekarang memperhatikan fashionnya. Nah itu juga kita ada di situ ada. Terus kemudian aksesorisnya ada cincin, ada kacamata sekarang yang dari kayu-kayu kan gitu. Ntar gue minta. Nah itu juga masuk dalam ranahnya marketplace ya. Jadi kita akan bagi berapa kategori, yaitu yang garage, yang otomotif, kemudian ada lokal kreatif, kemudian ada fashion juga. Tuh. Cuma memang kadarnya kita marketplace banyak main ke garage kan gitu. Oke. Kayak yang kemarin mampir ke tempat gue itu. Ya betul. Konsepnya seperti itu. Nah, inilah yang kita bangun sehingga di masa pandemi ini ya kan kita ini bisa kita remote dari rumah. Kan? Kalaupun kita canvassing, kita juga akan tanya dulu kalau mereka aman kita datang, kalau enggak ini. Nah itu yang Parjo lakukan untuk menggantikan posisi bahwa kita nggak bisa melakukan sebuah activation. Oh, jadi selama ini walaupun activation Parjo-nya nggak ada, tapi mereka ternyata tidak tinggal diam guys. Mereka tetap aktif. Mereka bikin ini itu, salah satunya aplikasi ya Om. Jadi orang-orang kayak gue bisa masukin dong Om? Bisa. Oh, jadi buat lo bengkel-bengkel juga, atau lo yang hobi motor, punya barang yang kebetulan lo nggak tahu mau jualnya, mungkin bisa ya Om ya? Bisa. Bahkan tidak hanya pedagang, kolektor pun, misalnya gini, lo males jualan nih, karena gini, lo kolektor motor atau kolektor mobil lah, kan lo punya pelek mungkin berapa biji, berapa set, lo punya setir, punya macam-macam nih, mungkin itu lo nggak akan pakai lagi, tapi mau dijual, lo malas datengin orang. Kan ada beberapa gitu. Benar. Nah, terus lo bisa titip jual di Parjo. Kita ada Parjo Store juga di aplikasinya. Jadi Parjo juga bisa sebagai penjual sebenarnya, menariknya. Jadi maksudnya kalau nggak ketemu orang ini barang gua akan diambil sama tim lo gitu Mas? Difotoin aja ya. Fotoin kita jual. Nanti kita tinggal kontak kalau udah ada yang ini. Keren. Jadi menarik banget gitu kan. Jadi kita melindungi privasinya si penjual. Bukan si kolektor, kan dia bukan penjual kan. Mungkin ada orang-orang yang memang nggak mau diketemuin guys. Jadi apps seperti ini bisa tinggal jual aja, atau barangnya juga memang mau dijual, hasil duitnya tinggal terima. Parjo ada activity juga gitu Om ya. Nah menariknya tahun depan kalau kita tahun depan pasti semua promotor, semua event organizer pasti punya angan-angan event ada. Sama juga dengan Parjo. Insya Allah. Kalau angan-angannya ada, justru konsep digital ini, marketplace ini bisa kita gabungkan dengan offline-nya. Jadi nanti semua barang-barang yang ada di Parjo bisa jadi nanti kita akan kumpulkan di marketplace-nya Parjo. Nanti orang bisa transaksi baik offline maupun dari daerah. Bisa fisiknya ada Om di situ? Bisa ada nanti fisiknya. Oh keren. Kalau barangnya masih ada kan gitu. Atau kalau yang mau daftar register bisa aja. Itu daftarnya kemana Om Bisno? Kalau mereka anak-anak teman-teman kita biar ngeliat nih Om, daftarnya kemana nih? Ada nih di sini nih nomornya, ke Adnan bisa, Kartip Parjo. Adnan, gue kenal Adnan.
Ntar gue bagi nomornya. Ya, nanti ada di sini nomornya ya. Siap. Nah, Om Gusno, terus jadi selain lo kembangin ini, terus lo juga mewadahi atau nanti punya satu visi yang kita juga sama-sama nih Om, kan semua orang sama-sama. Betul. 2021 berharap lebih baik nih ya. Betul, betul. Kalau 2021 menjadi lebih baik nih Om, kira-kira orang kayak gue kan butuh apa ya, kayak misalnya tanggal pasti, oh Parjo ada segini biar kita lebih berkarya gitu Om. Itu lo udah ada gambaran belum sih tanggal berapa sampai tanggal berapa ada Parjo dan di mana? Kemungkinan di akhir Maret 2021. Ah, gue lupa tuh di Sabtu Minggunya tanggal berapa tuh. Boy, tanggal berapa Boy? Nah, gue nggak tahu tuh tanggal berapa. Akhir Maret, pokoknya akhir Maret 2021 kita rencananya di tempat yang biasa Parjo lakukan di Museum Purnabakti Taman Mini. Oke. Dengan syarat pertama izin dari pemerintah dan ini sudah dibolehkan kita ada event. Itu aja. Yang penting izin pemerintah. Kalau izin bini ntar gampang. Gitu. Yang kedua, Om, ada lagi ya? Ikan Parjo itu kan biasanya lebih dari satu tuh Om Gusno. Nah, 1, 2, 3. Betul. Kita rencananya 2 kali untuk menggantikan kita yang harusnya Oktober, kita nggak ada. Jadi karena biasanya Parjo itu di pertengahan tahun, ya. Nah sekarang karena kita kalau tarik di Maret, berarti kita akan bikin lagi di Oktober, Insya Allah. 2 kali tuh. 2 kali. Oke. Berarti ini Om, misalnya orang-orang kayak gue kan kalau misalnya kita mau tampilin karya kan kita udah lihat ada deadline-nya tuh. Ya. Oh Maret ada, Oktober ada, gue udah mesti siap-siap tuh ya. Ya. Nah berarti buat lo pada juga bengkel, kalau lo mau ikut di Parjo, ya mudah-mudahan pemerintah kasih izin Maret dan Oktober jangan lupa intipin terus Instagram dia, begitu ya kan. Apalagi Om Gusno, terus jadi selain event nih Om, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ada event yang nanti Maret sama Oktober. Terus kalau kayak mall kemarin tuh yang gua masih amazing, ada lagi nggak tuh Om? Nah kalau yang kayak di mall kemarin tuh, yang di Sumarekon ya kita itu kita nggak menyangka juga tuh. Yang tadinya kita hanya activation dengan target pengunjung mall, karena kita pakai protokol mall, mall buka, ya pengunjungnya itulah yang target kita. Tapi ternyata antusiasnya malah, waduh gila, riding sampai 500 kan gitu. Iya makanya, aduh. Terus kemudian motor custom kemarin tuh bisa sampai hampir 50-an tuh. Kalau tempatnya masih muat aja bisa lebih lagi. Ya. Nah itu sebenarnya kita nggak menyangka tuh, kita bisa mengawali kayak movement ya, kayak activation event skala mini ya. Tapi sebenarnya justru kita melihatnya bahwa itulah event pertama otomotif masa pandemi sebenarnya. Keren banget guys, gue datang aja kaget gitu, sebanyak gitu motor, mobil antik-antik, dia bisa datangin gitu. Jadi gila, gue sih angkat jempol banget buat Om Gusno. Jadi kayak gitu mungkin ada lagi tuh, mungkin 2021 gitu mungkin. Kalau misalnya ada yang sponsorin kita mungkin aja. Asik masalahnya sponsor. Karena salah satu faktor event di semacam ini Parjo adalah pasti dari sponsor. Oh ya pastilah. Ya atau kalau kita hanya sebagai movement aja dan semua masing-masing yuk kita mau bergerak dan ada mall yang memfasilitasi secara target market audiensnya sama dengan Parjo, itu kita bisa aja. Oh, berarti kemungkinan sih ada lagi ya, kemungkinan ada lagi. Kita doain aja ya guys. Kalau gitu oke Om Gusno. Oke, terima kasih. Gue udah ngopi di sini di fasilitasi Om Gusno. Kita juga udah ngobrol-ngobrol ke depannya kayak apa. Oke, jangan lupa pantengin lagi. Terima kasih Om Gusno. Sama-sama Om Aco. Sampai ketemu lagi. Oke, sukses. Support channel gue ya. Jangan lupa Primo 116 Garage. Dadah.